selamat pagi Sekolah Minggu Kibait Batam. Apa kabarnya pagi ini? Baik? Senang sekali hari ini Kak Ika boleh diberikan kesempatan untuk bawakan firman Tuhan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya hari ini Kak Ika mau cerita tentang apa? Ayo, semuanya duduk yang tenang, kita mau dengar firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1-36. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Lalu mereka tiba di padang gurun Sin dan selalu mengeluh kelaparan. Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti. Dan tidak hanya itu, pada sore hari akan datang burung puyuh yang sangat banyak sehingga bangsa Israel bisa memasaknya. Wah, ternyata benar. Keesokan paginya terdapat banyak roti manna yang berwarna putih dan rasanya enak sekali, seperti kue madu. Ketika siang hari, sisa manna yang tidak diambil tadi akan terkena panas sinar matahari, lalu mencair. Tuhan berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil satu mangkok, itu dari hari 1 sampai hari ke-5. Wah, ternyata bangsa Israel ada juga nih yang gak dengar-dengaran. Ada di antara mereka yang bahkan menyimpan manna itu sampai esok hari. Dan coba lihat teman-teman, ternyata manna yang mereka simpan itu akhirnya menjadi busuk dan berulat sehingga tidak bisa dimakan sama sekali. Tuhan memberikan hari ke-7 sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Lalu Musa berkata bahwa pada hari ke-6 kamu boleh mengambil setiap orang 2 mangkok roti. Itu hanya hari ke-6 saja ya. 1 mangkok roti manna untuk hari ini dan 1 mangkok disimpan dan dimasak untuk hari esok. Karena hari esok itu adalah hari Sabat. Wah, ternyata besoknya pada hari ke-7 yaitu hari Sabat, ternyata manna yang disimpan itu tidak bau dan tidak ada ulat sama sekali. Wah, adik-adik, ternyata ada aja orang Israel yang tidak mau taat dan dengar-dengaran. Ada di antara mereka yang pada hari ke-6 tadi tidak mau mengumpulkan manna lebih banyak. Sehingga pada hari ke-7, hari Sabat itu, mereka menanti-nantikan manna itu turun, tapi sama sekali mereka tidak mendapati manna itu turun dari langit. Sehingga mereka akhirnya kelaparan. Akhirnya bangsa Israel makan roti manna selama 40 tahun di padang gurun. Adik semua, hari ini ada 3 poin penting yang Kak Ika ingin bagikan kepada kita semua. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah perjalanan bangsa Israel? Yang pertama adalah jangan pernah khawatir karena Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Maksudnya apa? Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Ayo sekarang semuanya buka Alkitabnya dan kita baca ayat ini bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 19. Apa bunyi firman Tuhan? 1, 2, 3. Ayo kita baca bersama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik sekalian, sama seperti bangsa Israel tadi, Tuhan tidak hanya menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Bahkan luar biasanya adik-adik, Tuhan memberikan makanan kepada orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel tidak pernah merasakan kekurangan. Luar biasa penyertaan Tuhan. Jangan pernah khawatir karena kita punya Allah yang akan senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Oleh sebab itu tetap percaya dan tetap beriman kepada Yesus Kristus kalau Dia adalah Tuhan yang mampu memelihara kita semua. Yang kedua, mari belajar untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Mencukupkan diri kita dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-5.
Kak Ika akan baca ayat ini untuk kita dan kamu silakan memperhatikan di Alkitab kamu masing-masing. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk senantiasa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Dari pelajaran firman Tuhan hari ini kita belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, bukan dengan apa yang tidak ada pada kita. Mari senantiasa belajar untuk bersyukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam keluarga kita. Poin yang ketiga adalah mari belajar untuk taat dan dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Ketika kita lihat tadi bangsa Israel saat Tuhan memberi perintah kepada mereka untuk mengambil manna itu secukupnya dan langsung dihabiskan pada hari itu juga, tetapi ada beberapa di antara orang-orang Israel yang tidak mau mendengarkan itu adik-adik. Mereka malah menyimpan manna itu dan berharap bahwa besok bisa dimakan lagi. Tetapi karena mereka tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, pada hari esok mereka nggak bisa makan manna itu karena itu sudah berbau dan busuk dan tidak bisa dimakan lagi. Selain dalam hal menghargai makanan sebagai sumber atau berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bahkan dalam keluarga kita, adik-adik juga harus senantiasa belajar taat dan setia atas apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sama seperti bangsa Israel ketika Tuhan suruh mereka untuk berhenti pada hari yang ketujuh, karena itu adalah hari di mana bangsa Israel harusnya menyembah Tuhan. Oleh sebab itu mereka harus mempersiapkan diri mereka dengan baik. Sama seperti adik-adik di rumah, Kak Ika senang sekali hari ini kalian semua bersemangat untuk duduk diam dan tenang di rumah masing-masing, meluangkan waktu kalian yang seharusnya mungkin kalian saat ini bisa bermain, tetapi kalian mau meluangkan waktu kalian untuk dengar firman Tuhan, untuk beribadah dan bersekutu bersama-sama. Walaupun masih secara online, tetapi Kak Ika yakin dan percaya bahwa apa yang adik-adik lakukan hari ini itu menyenangkan Bapa di surga. Oleh sebab itu adik-adik Sekolah Minggu Kibait Batam, teruslah semangat, teruslah setia dalam mengikut Tuhan, terutama mengikuti sekolah minggu setiap hari minggunya. Nah, itu dia 3 poin penting yang bisa Kak Ika bagikan hari ini lewat cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah adik-adik semua boleh senantiasa menjadi anak yang tumbuh dan selalu haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang Kak Ika mau pamit, sampai jumpa dan selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri kalian untuk menyambut Natal. God bless you all, bye.